Bro, itu lagi bersama gue di channel Mi Times. Dan ya, tara, di depan gua udah ada TWS. Nggak terbaru sih. Apa ya? TWS terbaru dari Mi Times. Dan ini TWS yang benar-benar keren banget. Harganya juga terjangkau karena di layarnya ada smart case-nya. Ya, ada touchscreen-nya. Kalian bisa lihat sendiri. Mungkin di video kali ini gue bakal unboxing TWS ini dan ngasih impresi ke kalian gimana sih suara audio dari TWS yang ada di depan kalian ini atau di depan gue. Bumper dulu. Oke, ini dia TWS-nya. Namanya TWS V8 by Mi Times. Lagi-lagi by Mi Times. Karena Mi Times yang import gitu, jadi by Mi Times. Dan buat harganya, TWS ini bener-bener murah banget, nggak sampai 3 jutaan kayak yang Ono. Dan ini harganya cuman 300 ribuan aja. Nah, kalian penasaran kan kayak gimana barangnya? Oke, langsung aja kita pindah ke kamera di atas. Siu! Oke, ini dia buat TWS-nya. Tampilannya kayak begini ya. Nah, ini tampilan depannya. Dia itu ada dua warna. Yang ini warna semacam kayak gold gitu. Sedangkan kalau misalkan yang ini tuh dia warnanya hitam. Nah, gue pengen buka yang warna gold karena yang ini sebenarnya udah gue buka. Jadi gue penasaran sama yang warna gold ini. Nah, dia tuh di sini ada tulisannya Design for Inspiration. Oke, lanjut. Di sini ada poin-poin menariknya nih. Dia itu sudah menggunakan Smart Charging Case for Seamless Control. Jadi kita bisa kontrol melalui layar yang ada di case-nya. Mantep ya. Terus di sini dia juga udah ada ANC dan juga sudah ada Intelligent Ambient Sound. Ntar kita coba dengerin kayak gimana buat kualitas suaranya. Terus di sini nih gue penasaran banget nih sama suara mikrofonnya, dimana dia menggunakan 6 mikrofon clear call and voice perception. Nah, dia semacam kayak ada 6 mic gitu, tapi ya ntar coba kita lihat bareng-bareng. Ini di sini ada tampilan dari TWS-nya kayak gini. Di bagian sampingnya, iya, ini. Nah, kalau misalnya kalian nih yang udah punya DHL Tour Pro 2 atau sengaja gua pleset nih namanya ya biar nggak sama banget gitu. Nah, di sini sama nih buat tag-nya biar tuh listen. Terus bagian tadi di depan, nah ini bagian sampingnya itu dia semacam kayak ada pemberitahuan, ada ANC, transparansi mode, terus juga bisa kontrol suara dari sini. Dan nih di sini ada kelengkapannya nih. Ntar kita lihat aja. Udah gitu aja ya, sama. Langsung aja kita buka. Nah, ini plastiknya gampang banget buat dibukain, jadi menurut gua nggak terlalu ribet banget, nggak perlu pakai karter, jadi tinggal disobek aja bagian atasnya. Nah, nih kayak gini ya TWS-nya. Kita prosotin aja, kita buka bareng-bareng. Ya, keren-keren. Bener-bener mirip banget sama si DHL. Nah, dia di sini buat isi TWS-nya. Belakangnya coba kelihatan. Oh, tuh. Dari segi covernya juga ini bener-bener ya sama lah, mirip sama si DHL Tour Pro 2. Dimana dia kalau misalkan di sini ada incoming calls, kita bisa angkat melalui case-nya. Terus juga di sini ada alarm, lock screen wallpaper, dan juga di sini ada tombol buat ngatur atau buat next previews musik yang lagi kita setel. Nah, kita angkat dulu buat TWS-nya, kita pinggirin di sini dan kita lihat buat isi kelengkapannya. Isinya ya ini di sini kita pertama dapat buat quick operation guide. Nah, ini kayak gini manual booknya, yang dimana kalau misalkan gue lihat di sini dia nggak pakai aplikasi ya, nggak ada aplikasinya, jadi langsung konekin ke Bluetooth aja gitu. Terus kita di sini dapat kabel USB Type C to USB A yang nggak panjang-panjang banget, cukup lah buat ngecas. Dan pastinya kita mendapatkan ear tips tambahan, yang dimana ini ear tipsnya itu ukurannya S dan juga ukuran L. Buat yang ukuran M udah kepasang di TWS-nya. Oke, langsung aja gua mau kasih lihat ke kalian buat TWS-nya tuh kayak gimana. Wait. Ini dia buat TWS-nya yang warna gold ya. Kalau misalnya dilihat di sini tuh sedikit agak gold gitu kilau. Nah, tuh langsung nyala tuh di TWS-nya. Oke, kayak gini untuk penampilannya. Nah, di sini dia buat di bagian case-nya itu semacam ada karet-karetnya di bagian belakangnya, dan di bagian bawahnya dia di sini ada port Type-C dan juga ada semacam tombol buat pairing ya, aturan ya. Ini nih yang bulat ini. Dan di bagian depannya sini ada layarnya. Kita buka aja dulu ya buat kita lihat TWS-nya kayak gimana. Wow, ini benar-benar sama ya kayak si DHL Tour Pro 2. Dan kalau misalnya kita angkat buat TWS-nya, ini tuh TWS-nya tergolong yang cukup ringan, nggak berat-berat banget, dan dia bahannya ini full menggunakan plastik ya.
bagian yang mengkilat-mengkilatnya ini dia juga menggunakan plastik, dan dia di sini ada lubang mikrofonnya yang banyak banget ini lubang mikrofonnya. Terus di sini nih di area faceplate-nya ini dia buat gestur kontrolnya, dan buat snail-nya ini cukup gede banget ya. Nah, tuh dia ada lekukannya di sini ngikutin lengkungan telinga kita. Terus di sini dia nggak ada sensornya, polosan gini aja. Dan kalau misalnya kita lihat di sini juga ada semacam mic. Nah, ini nozzle-nya menurut gua cukup kecil ya, nggak yang terlalu lebar-lebar banget, dan dia bisa dibilang pendek lah tuh, nggak terlalu panjang untuk bagian nozzle-nya. Nah, itu dia. Buat ear tip-nya sendiri, ini tuh tergolong yang cukup kaku buat karetnya, nggak terlalu lentur-lentur banget. Sepengalaman gua, kalau misalnya pakai TWS yang agak kaku kayak gini tuh cepet panas kuping kita rasanya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kalian punya ear tips pengganti atau ear tips cadangan dari TWS-TWS lainnya, bisa dipasangin ke sini. Nah, yang magnet bawah ini nih. Nah, yang magnet bawah ini tuh dia pin buat konektor casnya ke casingnya. Nah, dibentuknya bukan pin bulat gitu, tapi dia agak dibuat sedikit melengkung mengikuti bentuk si batangnya. Oke. Nah, ini dia yang bikin kita penasaran buat si smart case-nya ini nih. Kita select dulu, kita unlock. Nah, di sini informasi yang ditampilkan itu pertama dia buat menampilkan play pause musik atau previous. Di bagian atasnya dia di sini semacam kayak ada indikator buat baterainya. Nah, buat TWS yang sebelah kanan sebelah kiri ini dia ada indikatornya, sedangkan buat case-nya juga ada indikatornya. Di sini terlihat kalau misalkan Bluetooth-nya itu belum terkoneksi ke HP. Terus kalau misalnya kita geser, di sini ada volume buat gedein, kecilin musik yang kita putar. Terus juga ada noise reduction yang ada ANC dan juga ada transparency mode-nya. Ntar kita coba, bakal gue kasih tau nanti kayak gimana buat terasa noise reduction-nya. Kita next. Wah, keren ya. Dia juga udah ada buat equalizer-nya nih. Equalizer-nya itu dia di sini ada berapa nih? Vokal, jazz, studio, bass, sama balance. Udah gitu aja buat equalizer-nya. Dan kalau misalnya kita lanjut, nah kerennya juga nih dia ada alarmnya. Jadi kita bisa setting kalau misalkan kita mau nyetel lagu berapa menit itu bakal dikasih alarm dari smart case-nya. Terus ini entah alarm atau buat ini ya, buat matiin secara otomatis si TWS-nya. Kayak sih alarm sih harusnya. Nah, terus di sini ada kecerahan layar buat smart case-nya yang bisa kita atur. Terus juga di sini ada bahasanya itu bahasa Cina dan juga bahasa Inggris dari UK. Terus kalau misalnya kita geser lagi, di sini ada wallpaper. Nah, untuk wallpaper ini karena dia nggak ada aplikasinya, jadi ya udah wallpapernya itu cuman yang disediakan di smart case-nya. Kita nggak bisa tambahin wallpaper custom menggunakan foto-foto yang ada di galeri kita. Terus kalau misalnya kita swipe lagi, di sini ada silent now. Ini mungkin semacam buat ngatur do not disturb ya. Jadi kalau misalkan gak pengen keganggu gitu, kita bisa nyalain ini nih, silent now ini. Nah, terus kalau misalkan TWS kita hilang, di sini ada find my headphone. Coba kita coba satu. Play down. Tuh. Ya, menurut gua nggak terlalu yang kencang-kencang banget ya buat suara find my headphone-nya. Gua nggak tahu nih kalau misalkan hilangnya di sekitaran kamar bakal kedengeran atau enggak. Tapi mungkin kalau misalkan di sekitaran deket-deket itu pasti bakal kedengeran untuk find my headphone-nya. Terus kalau misalnya di next lagi, di sini terakhir ada center yang berguna entah nih buat, nah buat ya mungkin kalau ini agak sedikit gimmick aja kali ya, nggak terlalu pakai. Oke, gitu aja buat smart case yang ada di TWS V8 by Mi Times ini. Nah, selanjutnya gue bakal koneksiin ke Bluetooth. Apakah koneksinya cepet atau enggak? Nah, ini ya buat nama Bluetooth itu adalah V8. Oke, langsung aja kita konekin. Oke, udah pairing. Kita lihat di sini. Nah, di bagian case-nya ini, nah ini buat Bluetooth-nya udah terkoneksi ya, udah ada logonya di sini. Nah, satu fitur lagi yang ada di smart case V8 ini adalah dia bisa buat ngangkat atau nge-reject telepon yang masuk nih. Kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita angkat dari case-nya. Up. Oke, itu dia bakal keangkat buat ngangkat telepon yang masuk gitu. Terus kalau misalkan kita mau silent juga bisa nih, tapi harus ditekan gitu silentnya. Harus ditekan kayak gini. Sedangkan kalau misalkan kita mau reject, ini juga bisa langsung dari smart case-nya. Nih, tap.
Nah, buat spesifikasinya, V8 ini dia menggunakan Bluetooth 5.3 dan juga buat di TWS-nya itu dia udah ada IP rating X5 yang artinya tahan debu dan juga tahan air. Sedangkan kalau misalkan buat kapasitas baterainya, gua nggak tahu info di sini buat mAh-nya itu dia berapa. Cuman dia di sini untuk playback musik menggunakan ANC on itu mampu bertahan di 8 jam. Sedangkan buat total keseluruhan kalau misalkan menggunakan case-nya, dia itu bisa mencapai 30 jam. Dan buat pengecasannya ini cepet banget, hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mendengarkan lagu kembali hingga 4 jam. Nah, sedangkan kalau misalkan buat kualitas audionya, tadi gua coba buat dengar musik dan juga buat nonton film. Ini suaranya itu lebih dominan ke suara bass ketimbang suara vokal dan juga suara high-nya. Ada sih kedengaran suara high-nya tapi tipis-tipis banget. Sedangkan kalau misalkan buat suara vokalnya itu tergolong cukup mundur, lebih dominan suara bass. Tapi bassnya nggak jelek-jelek banget di V8 ini. Bener-bener rapih, bulat, ya pokoknya ya enak lah buat dengerin suara jedak-jeduk. Sedangkan kalau misalnya buat sound staging dan juga 3D imagingnya, ini menurut gua bener-bener rapih banget. Pinpoint antara low, mid, dan juga high-nya bener-bener presisi, dan menurut gua ini lumayan rapih lah untuk suara bassnya. Cuman yang disayangkan tadi gua coba buat main game, ini cukup ada delay-nya. Ya cukup kerasa lah buat suara delay-nya. Jadi kita nggak bisa kontrol buat low latensinya di V8 ini. Nah, sedangkan kalau misalkan buat suara mikrofonnya yang katanya punya 6 mikrofon, ya pokoknya hasil suaranya kayak gini. Gue juga nggak tahu kayak gimana suaranya, bagus atau enggak. Teman-teman juga bisa nilai sendiri. Dan ya kayak gini lah pokoknya suaranya. Oke. Nah, sedangkan ini kalau misalkan gua set menggunakan ambient yang ala-ala kayak lagi di pinggir jalan gitu, ya teman-teman bisa nilai sendiri apakah suaranya bisa terisolasi dengan baik atau enggak suara mikrofonnya dari suara luar supaya bisa ngeredam gitu ya ceritanya. Ya pokoknya hasilnya kayak yang teman-teman dengar sekarang. Nah, kalau ini gua lagi pakai mode ANC. Buat suara ANC-nya menurut gua nggak terlalu bisa mengisolasi suara sekitar nih. Kayak suara bajai lewat itu masih kedengeran nih. Dan suara klakson perindapan itu juga masih kedengeran di TWS gua. Di kuping gua maksudnya. Ini menggunakan yang mode ANC. Sedangkan kalau misalkan gua ganti ke mode transparan, ya suara gue jadi kedenger lebih bulat lagi, lebih ngumpul suaranya tuh di mulut gue. Nggak terlalu transparan banget buat di TWS V8 ini, tapi menurut gue kalau misalkan sekedar buat ngobrol antara teman atau orang gitu depan-depanan, menurut gue masih bisa kedengar dengan baik. Oke, segitu aja review gue mengenai TWS V8 by MiTimes ini. Dan ini harganya benar-benar murah banget kayak yang tadi gue bilang di awal. Cuma 300 ribuan aja kalian udah bisa memiliki si TWS V8 by MiTimes ini yang sudah menggunakan smart case ya. Bisa kita kontrol-kontrol melalui case-nya. Dan buat kalian yang pengen beli TWS ini, langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah atau kunjungin e-commerce MiTimes baik di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan di Lazada pastinya. Oke, sekian review gue Al cabut. Aduh, capek kuping gue pakai gini. Gatel.